Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Angkatan 7 Latsar PPSDM Regional Bandung. Kami sini akan memaparkan tentang analisis isu kontemporer yang mendesak, yaitu tentang judi online. Kami beranggotakan 5 orang. Secara definisi menurut UU ITE, itu judi online setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, sementara tercatat pengguna judi online itu ada 1,066 juta orang pengguna judi online pada tahun 2025 ini, yang mana 71% penggunanya adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Faktor penyebab adanya judi online ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, perjudian kerap dipandang sebagai jalan untuk memperbaiki taraf hidup melalui kemenangan yang diperoleh mereka. Beranggapan bahwa dengan modal kecil dapat meraih keuntungan besar dan menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Akibatnya, bagi kelompok masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah, perjudian seringkali dijadikan sebagai sarana instan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua ada faktor situasional. Salah satu situasi yang kerap menjadi pemicu munculnya perilaku berjudi adalah adanya tekanan sosial dari teman, kelompok, ataupun lingkungan pergaulan. Tekanan tersebut muncul dalam bentuk ajakan, bujukan, ataupun bahkan ancaman pengucilan, sehingga individu merasa takut kehilangan relasi sosial apabila menolak. Yang selanjutnya itu faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran ini dalam perjudian online dapat dipahami sebagai proses di mana seorang awalnya hanya mencoba ikut serta tanpa komitmen serius. Namun, kemudian didorong oleh rasa penasaran dan keyakinan bahwa kemenangan bukanlah hal yang mustahil bagi siapa saja yang termasuk dirinya sendiri. Yang keempat ada probabilitas kemenangan. Persepsi yang dimaksud adalah cara seorang pejudi menilai peluang kemenangannya. Yang kelima ada teknologi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi ini pada saat ini tumbuh sangat pesat dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir setiap individu memiliki smartphone, HP sebagai sarana utama dalam berkomunikasi dan mengakses layanan digital. Kemudian akses terhadap situs perjudian ini tersebar luas di internet dan ditambah dengan lemahnya kontrol dan pengawasan membuat masyarakat dengan mudah terjerat aktivitas ilegal tersebut. Yang terakhir ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, artinya masyarakat bisa taat terhadap peraturan tertentu, tapi memilih mengabaikan aturan lain yang dianggap tidak merugikan dirinya sendiri secara langsung. Dampak negatif dari judi online ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu. Kerugian yang dimiliki terhadap individu adalah kerugian ekonomi pribadi. Individu yang terjerat judi online cenderung mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan risiko kekalahan. Ada juga gangguan psikologis dan emosional. Yang selanjutnya dampak negatif yaitu dampak terhadap masyarakat. Adanya disintegritas keluarga, salah satu dampak terbesar yaitu dalam lingkup keluarganya sendiri. Anggota keluarga yang terjerat judi online sering mengabaikan tanggung jawabnya, baik sebagai orang tua, pasangan maupun anaknya. Dan itu adanya lagi dampak terhadap negara. Salah satu dampak kerugian yang diperolehkan negara itu adanya kerugian ekonomi makro. Perputaran uang dalam judi online ini sangat besar, tapi tidak masuk ke dalam sistem perekonomian yang formal. Sebagian besar situs judi online dikelola oleh jaringan ilegal lintas negara, sehingga uang masyarakat Indonesia justru mengalir ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan kebocoran devisa, berkurangnya potensi pajak, dan melemahkan perekonomian nasional. Kami menggunakan metode AKPL. Berikut untuk indikator metode AKPL-nya yang terlampir di presentasi. Untuk isu pertama yaitu kemudahan dalam mengakses aplikasi website atau judi online dinilai untuk aktualnya angka 4, kehalayakannya angka 3, problematik angka 4,
kekhalayakan yaitu angka 5 dengan total angka nilainya 16. Kemudian isu kedua yaitu minimnya literasi digital dan finansial. Untuk yang aktualnya dapat angka 5, kekhalayakan 3, problematik nilai 5, dan kelayakan nilai 4 dengan total 17. Kemudian nomor 3 yaitu promosi atau iklan judi online yang masif dalam media sosial dengan nilai aktualnya 5, kelayakannya 5, problematik 4, dan kelayakan 5 dengan nilai total 19. Kemudian isu nomor 4, pemikiran serba instan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lainnya dengan aktualnya nilai 3, kelayakannya 2, problematik 4, dan kelayakan 3 dengan total nilai 12. Selanjutnya yakni analisis isu judi online. Berdasarkan latar belakang dan analisis tapisan dengan metode AKPL, maka kasus judi online ini di Indonesia dipandang perlu dan mendesak untuk segera ditangani. Analisis isu yang kami gunakan di sini adalah menggunakan metode 5M, yakni Man, Money, Method, Material, Machine dengan diagram fishbone. Dan mengapa kami memilih untuk menggunakan metode 5M? Karena pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami fenomena secara menyeluruh dari pelaku, alat yang digunakan, metode operasional, hingga pengaruh lingkungan, sehingga solusi yang dibuat pun lebih tepat sasaran, karena untuk yang kita analisis adalah akar dari masalah itu sendiri. Dan berikut adalah gambar dari diagram fishbone yang telah kami buat. Di sini disebutkan ada beberapa penyebab apabila dianalisis dengan metode 5M. Yang pertama yakni Man, seperti kurangnya literasi, ingin kaya secara instan, dan minim pengawasan. Yang kedua yakni Money, modal sedikit, hadiah besar jika menang. Dan yang ketiga, Machine, cukup menggunakan handphone dan mudah digunakan. Yang keempat, metode, sistem promosi yang gencar di berbagai platform dan penyamaran sistem. Yang kelima, Material, yakni aplikasi tiruan, iklan berbayar, dan juga konten yang menarik. Dan hal ini mengakibatkan maraknya judi online di Indonesia. Berikut adalah solusi pemecahan masalah. Yang pertama yaitu aspek pendidikan, memberikan literasi keuangan, literasi digital, serta pendidikan karakter agar masyarakat mampu mengelola uang, bersikap kritis terhadap iklan judi online, dan memiliki nilai kerja keras untuk meningkatkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Yang kedua yaitu regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah dan aparat hukum menerapkan regulasi yang tegas dengan memblokir situs dan aplikasi judi dan menindak promotor maupun developer secara hukum. Ketiga yaitu kampanye publik dan kontrol sosial. Dengan mengadakan kampanye bahaya judi online serta melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan komunitas dalam pengawasan sosial bahaya judi online. Keempat yaitu pemberdayaan ekonomi dan alternatif positif. Dengan pemerintah menyediakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dukungan UMKM untuk memperbaiki kondisi ekonomi, serta alternatif hiburan sehat seperti olahraga, seni, dan komunitas kreatif. Yang kelima yaitu pendampingan psikologis dan rehabilitasi, dengan memberikan konseling, terapi perilaku, dan rehabilitasi agar pencandu dapat pulih dan terlepas dari ketergantungan judi online. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis isu kontemporer judi online, yang mana judi online merupakan bentuk modern dari penyakit masyarakat yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang mana faktor penyebabnya tidak berasal dari tekanan ekonomi, tidak hanya dari tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif, tapi juga dari pola pikir instan secara kurangnya pemahaman mengenai resiko dan dampak buruk perjudian. Dampak yang ditimbulkan meluas, mulai dari kerugian finansial, degradasi moral, rusaknya tatanan keluarga, hingga meningkatnya potensi tindak kriminal. Nah, upaya untuk penanggulangan judi online perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta keluarga. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan regulasi pemberantasan situs judi online, peningkatan literasi digital, serta pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, maraknya judi online dapat ditekan sehingga masyarakat terlindungi dari bahaya yang ditimbulkannya dan nilai-nilai sosial, budaya, serta agama agar tetap terjaga. Nah, sekian analisis isu kontemporer yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran, pemahaman, serta kesadaran tentang judi online bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.